Jesus madatu siseanda pai sitirundo lehon tuhabuna asaben hamu sangona bae tuhamu martua mahamuda akana mangalahasa asa pasu hadi ngaluni huria jala pasu hadi ngaluni bangsata asa pasu hadi ngaluni huria jala pasu hadi ngaluni bangsata. Shalom, salam sejahtera penuh rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, jika orang-orang membenci kita, kawan-kawan kita tidak menyukai kita, dan saudara kita tidak mau menolong kita, ada satu tangan yang kokoh dan kuat, siap menolong dan mengasihi kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Mengawali hari yang indah ini bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, Sang Pemilik alam semesta yang berdaulat atas bumi dan langit, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang kami nikmati setiap hari sepanjang hidup kami. Kami beroleh kasih karunia karena kebaikan Tuhan. Hati kami terpaut padamu ya Allahku. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayatnya yang begini kelima. Firman Tuhan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, saat-saat penyaliban Yesus memang sangat menegangkan. Karena di saat yang sama juga, masing-masing murid-murid Yesus memanfaatkan waktu itu hanya untuk memikirkan kepentingan masing-masing. Diawali dengan perselisihan di antara murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yakobus dan Yohanes mengharapkan kedudukan istimewa itu. Demikian juga Yudas yang mau dikuasai oleh iblis, mengatur siasat pengkhianatannya kepada Yesus. Saudaraku, Yesus bukan tidak tahu apa yang ada di dalam benak masing-masing muridnya. Itulah sebabnya Yesus tidak mau melewatkan pesan utama ini, yaitu mengajarkan tentang kerendahan hati kepada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa waktunya hampir tiba, dan inilah waktu Yesus harus menuntaskan tugas yang diberikan oleh Bapanya kepadanya, karena Yesus sebentar lagi akan kembali kepada Bapa. Saudaraku, ternyata pengajaran Yesus selama ini kepada murid-muridnya belum sepenuhnya melekat dalam diri mereka. Sehingga di saat akhir hidupnya pun Yesus harus berusaha mengajarkan tentang arti kerendahan hati dengan cara Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apakah arti dari tindakan Yesus ini? Saudaraku, membasuh kaki merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para pelayan atau budak, dan ini awalnya adalah tradisi dari orang Yahudi. Namun pada saat menjelang Paskah, saat itu tidak ada para budak yang melayani di ruangan itu. Demikian juga pada saat yang sama, tidak ada satu orang pun di antara murid itu secara sukarela berinisiatif melakukan tugas itu. Di tengah para murid yang saling menunggu untuk dilayani, disitulah Yesus mulai membasuh kaki mereka satu persatu. Saudaraku, dalam hal ini Yesus mau menunjukkan
bahwa inilah contoh pelayanan yang sesungguhnya. Yesus mau menanggalkan jubah yang ia kenakan dan merendahkan dirinya. Yesus meninggalkan dan melupakan kehormatannya. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan bahkan Yesus tetap membasuh kaki Yudas Iskariot meskipun Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya. Dia tetap merendahkan dirinya dan membasuh kaki Yudas. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak hanya fokus mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi Yesus juga mengajarkan tentang pengampunan. Semua ini dilakukan oleh Yesus sebab Yesus mempunyai kasih terhadap murid-muridnya. Saudaraku, pesan ini tentunya berlaku juga untuk kita semua. Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk melayani dengan kerendahan hati siapapun kita, baik itu pendeta atau hamba Tuhan lainnya, baik itu guru huria, Bibel Pro, diakonis, evangelis, sintua, dan para jemaat yang mempunyai karunia melayani, agar melayani menirukan Yesus, agar melayani tanpa memandang pangkat, memandang jabatan atau kekayaan dan lain-lain. Yesus ingin kita melayani tanpa terkecuali dengan penuh cinta kasih yang tulus. Saudaraku, agar pengorbanan Yesus berakar dan bertumbuh dalam kehidupan iman kita, mari kita melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, sehingga pelayanan kita diterima oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Selamat melayani dengan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Berkat kemurahan-Mu ya Tuhan, hati kami benar-benar bersyukur. Engkau turun ke dalam hati kami setiap pelayan-pelayan-Mu, membuat berkat-berkat Tuhan kami terima dengan penuh sukacita. Kiranya kehidupan kami umat-Mu senantiasa penuh dengan kerendahan hati, meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Berkatilah kami dan seluruh jemaat-Mu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.